Halo Bu Fitri. Halo Pak Andi. Gimana, Bu? Apa kabarnya Pak Andi? Ini agak atau ini jadi agak kurang nyaman. Oh, ya mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak. Ya. Kebanyakan makan es Pak. Saya nggak makan es, minum. Iya minum es maksud saya ya. Dengar-dengar hari ini Pak Andi mau ada kucing ya? Ya rencananya sih begitu. Bu, kemarin sama Bu Chandra itu udah janjian, katanya beliau mau ini sekedar sharing-sharing tentang pembelajaran di sekolahnya. Ya, hebat ya sekarang Pak Andi udah jadi coach nih. Ya kita belajar bersama Bu. Oh Ya, iya. semoga nanti apa namanya bisa diterapkan ke teman-teman yang lain, bisa juga untuk anak-anak biar kita bisa memfasilitasi anak-anak. Iya, wah, bagus sekali Pak. Oke. Ya Pak Andi, nanti kalau pas Pak Andi kucing, saya boleh nggak jadi supervisornya Pak Andi? Oh boleh sekali Bu, justru malah Iya. saya akan senang nanti bisa kasih masukan ke saya, bisa Oh kasih iya. koreksi ke saya untuk adaptasi saya biar saya juga nanti bisa jadi coach yang lebih baik. Oke, berarti boleh ya? Boleh Bu, boleh. Ya, jadi nanti kan saya akan ini melihat coach dan juga kunci dari Pak Andi. Itu akan saya nilai berdasarkan instrumen penilaian kucing ini nanti Pak. Oh iya. Jadi apakah nanti prosesnya kucingnya itu sudah sesuai dengan alur delta apa belum? Kemudian apakah pertanyaan-pertanyaan dari coachnya itu sudah berbobot atau belum? Terus dan juga apakah nanti si kucingnya ini bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari Pak Andi ini dengan baik atau belum? Kayak Oh gitu iya. Pak. Iya, oke ya Pak. Seperti itu malah ya. Iya, jadi kan seperti yang sudah kita ketahui ya Pak, kalau proses kucing itu kan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip kucing nih, Oh, iya. kan? Seperti prinsip kemitraan, dan prinsip inisiatif, dan Iya. juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Pak Andi melakukan kucing nanti nih, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Andi nih? Oh boleh Bu, boleh. Boleh ya? Silakan. Oke. Nah, nanti kira-kira pada saat Pak Andi melakukan kucing, itu kompetensi apa yang ingin Pak Andi kembangkan nih saat proses kucing nanti? Oh ya, betul. Apa hadir Pak? Kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian juga menjadi pendengar yang baik. Iya. Dan secara penuh juga ya Pak ya? Iya. Oh iya. Itu. Nah, terus kemudian dari kompetensi yang sudah Pak Andi utarakan tadi, kira-kira kompetensi apa nih yang akan lebih saya amati secara spesifik nih Pak Andi? Kira-kira kompetensi yang mana? Menurut saya sih mungkin lebih ke pertanyaan yang berbobot ya. Oh, iya. Karena memang agak sulit untuk membuat pertanyaan yang berbobot itu sehingga nanti si kucing itu bisa merespon pertanyaan kita dan menggali potensi-potensi itu memang agak susah. Jadi mungkin kalau saya itu poinnya mungkin lebih ke pertanyaan yang berbobot itu. Berarti nanti saya akan lebih spesifik ke pertanyaan yang berbobot dari Pak Andi ya nanti ya, untuk mengamatinya ya. Oke. Terus dari kompetensi tadi, kira-kira indikatornya yang mana sih yang ingin Pak Andi kembangkan gitu? Ya yang jelas untuk ini Bu, apa namanya, membantu coach ya Bu ya, Oh iya. agar bisa memecahkan masalahnya sendiri, itu ya mungkin kita bantu dengan pertanyaan berbobot tadi sehingga dia akan muncul respon dan jawaban-jawaban yang baik dan ide-idenya benar. Ya, bagus sekali ya Pak ya, kompetensinya yang ingin dicapai sudah bagus, sudah ada 3 tadi, terus kemudian yang kompetensi yang ingin lebih spesifik tadi, untuk pertanyaan berbobotnya juga sudah baik, kemudian untuk indikatornya yang ingin Pak Andi kembangkan juga sudah baik, ya berarti nanti tinggal take actionnya nih nanti Pak Andi ya sama Bu Chandra ya, nanti akan saya lihat ya Pak ya. Ya. Dan mudah-mudahan nanti lancar. Artinya dari Bu Chandra sendiri juga bisa merespon pertanyaan saya sehingga apa yang menjadi permasalahan Bu Chandra itu nanti juga betul-betul bisa tergali dari dirinya sendiri. Iya. Dan saya menjadi percaya gitu. Iya, oke. Berarti nanti habis ini selamat melakukan kucing ya Pak Andi ya. Iya. Sudah lancar tadi, sudah potensi-potensi dari kucingnya juga akan tergali gitu Iya. ya. Iya, selamat melakukan kucing ya Pak Andi ya. Ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Andi. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Pak Andi. Jadi ya yang mau observasi proses Iya. coaching saya dalam bercanda ya? Oke, jadi dong. Gimana bercanda? Udah oke lah Bu, udah makan siang tadi? Oke Pak.
barangkali bisa kita mulai aja ya proses coaching. Boleh Langsung Pak. nanti jam 1 sudah ada janji sama teman. Iya Pak, boleh Pak. Siap Pak. Bu Chandra, gimana ini? Ada hal apa yang mau disampaikan ke saya kok kemarin minta coaching sama saya? Begini ya Pak ya, ini ada waktu ya Pak Andi untuk mendengarkan curhatan saya. Ya, soalnya ada juga saya luangkan waktunya untuk acara kita ini. Gimana? Ya, terima kasih ya Pak Andi. Jadi saya ini ada sedikit permasalahan Pak yang ingin saya bicarakan dengan jenengan. Ya. Apakah Pak Andi bersedia untuk berbagi dengan saya? Ya, tentu saja benar. Kita kan sebagai penasehat harus apa ya, banyak sharing ya, kalau ada permasalahan biar bisa sama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Gimana caranya? Harapannya dari percakapan kita ini yang ingin diharapkan apa? Iya Pak, tentunya nanti setelah saya berbincang dengan Pak Andi, nanti saya akan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak, karena saya ini sekarang akhir-akhir ini membingungkan sesuatu, bingung Pak saya. Kalau boleh tahu permasalahannya itu seperti apa Pak? Oh iya Pak, nah permasalahan yang saya hadapi itu tentang pembelajaran di kelas Pak. Jadi di dalam kelas itu terdapat murid-murid saya yang memiliki sedikit masalah Pak. Jadi seperti kurang berminat, kurang tertarik gitu loh Pak. Gitu. Iya Pak. Ya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan mereka itu kurang tertarik dengan pembelajaran bercanda di kelas itu? Sepertinya ada beberapa faktor Pak yang menyebabkan anak-anak tersebut mengalami masalah Pak. Apa saja? Mungkin faktor-faktor itu mereka memang karakternya seperti itu, atau di rumah, atau oknum tertentu si A, si B, si C yang mungkin di rumahnya ada masalah atau tidak? Kalau saya tanya sama anak-anak itu setiap pagi itu apakah anak-anak sudah sarapan? Ya. Saya tanya itu ada beberapa anak yang tidak sarapan, tapi juga ada yang sudah sarapan. Kemudian saya rasa juga kalau saya mengajar 1 kali 2 kali itu ada beberapa anak yang paham, ada juga yang sedikit kurang atau tidak paham seperti itu loh Pak. Jadi seperti daya tangkapnya mungkin Pak yang kurang. Oh, jadi itu kira-kira ada yang tidak sarapan, kemudian memang ada yang daya tangkapnya rendah, dan mungkin karakternya si anak itu memang apa ya, memang mungkin ada yang dikatakan terlalu aktif di kelas, mungkin seperti itu. Iya Pak. Oh gitu. Terus kira-kira seberapa besar sih Bu Chandra ini harapannya terhadap murid tersebut bisa menerima pembelajaran itu yang disampaikan itu kira-kira seberapa besar? Ya harapan saya itu setidaknya anak-anak yang ada di kelas itu semangat. Setidaknya anak-anak di kelas itu juga mengetahui apa yang saya sampaikan Pak. Jadi anak-anak paham dengan apa yang saya sampaikan, anak-anak semangat seperti itu Pak. Bagus sekali itu, paling tidak ada memberikan respon yang baik ya. Iya Pak. Iya. Nah, untuk mengetahui beberapa penyebab masalah ini, gimana kira-kira langkah Bu Chandra untuk mengatasinya? Yang saya pikirkan itu ada beberapa hal Pak. Mungkin yang pertama itu saya akan bagi murid yang tidak sarapan, saya akan mengingatkan kembali di grup mungkin atau pada saat pembelajaran, pada saat bertemu dengan mereka untuk memastikan anak tersebut untuk sarapan dulu seperti itu Pak. Kemudian nanti juga orang tua tentunya akan memberikan respon yang baik ya Pak. Kalau anak sarapan nanti anak jadi lebih menangkap pembelajaran seperti itu. Jadi istilahnya seperti ya perut kenyang, pikiran pun fresh seperti itu Pak. Ya, bagus sekali Bu Chandra ya. Jadi memang mengingatkan menu sarapan itu penting karena memang ya kita tahu bahwa energi kita itu, energi otak kita itu juga berasal dari makanan yang kita konsumsi.
Kalau anak-anak tidak sarapan pagi, otomatis tidak ada energi yang mengalir ke otak sehingga otak tidak bisa diajak berpikir atau berkonsentrasi. Itu bagus sekali itu yang disampaikan Bu Chandra tadi. Nah, kalau untuk siswa yang agak lemah, Bu Chandra gimana memberikan bimbingan atau gimana tadi yang dikatakan? Itu bimbingan yang seperti apa yang jenengan berikan? Ya mungkin bimbingan seperti materi-materi yang mudah dipahami itu menggunakan media ya Pak ya mungkin atau mungkin bisa juga dengan membuat suasana kelas menjadi lebih aktif menarik Pak, misalnya mungkin bisa saya ajak anak untuk berdiskusi mungkin dengan tutor sebaya mungkin Pak. Artinya Bu Chandra memberikan perlakuan yang berbeda dengan anak-anak yang sedang mengikuti pembelajaran dengan belajar ya Bu ya. Jadi itu mengelompokkan sendiri untuk anak-anak yang khusus tadi dibedakan dengan anak yang lainnya, itu sudah bagus sekali Bu. Artinya itu memberikan pembelajaran yang mudah berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Baik, terus kemudian kira-kira proses itu akan dengan lakukan sampai kapan? Ya saya akan melakukan bimbingan itu secara terus-menerus ya Pak, tentunya secara berkala gitu loh Pak. Karena berkelanjutan ya. Iya. Soalnya mungkin kalau dilepas lagi dia akan bersikap sama lagi gitu ya. Iya Pak, seperti itu. Kemudian komitmennya apa nih Bu? Terhadap rencana penyelesaian masalah yang akan dilakukan tadi yang terhadap bidang ini ada komitmennya? Ya tentunya saya akan memiliki komitmen bahwa bimbingan itu akan berlanjut Pak, jadi secara kontinu seperti itu loh Pak, secara berkelanjutan seperti itu. Mungkin sampai terlihat ada perubahan yang terjadi di diri anak Pak. Mungkin dengan komunikasikan juga dengan kepala sekolah hal ini atau iya bisa dengan juga orang tua juga mungkin sebagai komitmen juga, apakah seperti itu juga? Oh iya Pak, iya saya tadi juga berpikiran seperti itu, jadi mungkin nanti saya akan komunikasikan dengan kepala sekolah tentang hal itu, kemudian juga dengan orang tua untuk membantu tadi yang tentang sarapan tadi. Selain itu mungkin nanti saya bisa juga melakukan pembelajaran dengan guru lain Pak, nanti bisa dengan Pak Andi atau nanti bisa dengan guru kelas lain seperti itu Pak, dan rekan sejawat gitu loh Pak. Berarti intinya jenengan untuk untuk berkomitmen ya, berkomitmen ini juga jenengan akan komunikasi dengan kepala sekolah, komunikasi dengan orang tua, kemudian juga kolaborasi dengan teman sejawat ya, begitu ya. Jadi pada intinya jenengan akan berkolaborasi dengan warga sekolah gitu ya. Karena juga baik itu bagus sekali itu. Kemudian apa yang tindak lanjut yang akan dilakukan untuk ke depan apa? Ya tentunya saya akan mungkin saya akan menjalin komunikasi yang baik Pak dengan ibu kepala sekolah untuk mengetahui apa rencana saya, kemudian juga dengan orang tua, wali murid itu tentang apa yang ingin saya lakukan, kemudian yang intinya memberikan sama-sama memberikan bimbingan kepada murid tersebut Pak. Baik, Bu Chandra, ternyata bagus sekali rencana dari Bu Chandra ini ke depannya agar lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran, jadi akan komunikasi dengan kepala sekolah, dengan teman, dengan orang tua, dan juga dengan teman-teman si murid ini sendiri. Jadi memang betul untuk komunikasi memang apa namanya harus dijalin dengan semua ini ya warga sekolah ya. Iya. Mungkin begitu. Bu Chandra, bagaimana perasaannya sekarang setelah kita bincang-bincang ini? Apakah lega atau semakin pusing atau gimana? Alhamdulillah Pak, terima kasih. Saya sekarang sudah lega. Ternyata beberapa ide yang sebenarnya sudah saya pikirkan sekarang lebih muncul ya Pak dari perbincangan kita hari ini. Terima kasih ya Pak. Sudah lega saya. Alhamdulillah Bu Chandra ya, dengan tadi sudah ada permasalahan dengan saya kita bincang-bincang, ternyata ya sebenarnya sudah punya solusinya. Dia sudah punya rencananya seperti itu, mungkin dengan
masih takut untuk mengungkapkan dan melaksanakannya. Jadi ya mungkin habis ini bisa dilaksanakan Ibu, karena kan kita bicarakan dan sepertinya memang bagus sekali itu apa yang Ibu rencanakan tadi. Mungkin Iya. begitu. Iya Pak, nanti insya Allah akan saya terus semangat Pak membimbing Ya, murid harus saya semangat. Pak. Ya, memang murid itu masa depan bangsa kita. Iya, iya. Kira-kira ada yang lain yang ingin dibicarakan? Saya rasa cukup Pak. Terima kasih atas waktunya ya. Oh ya, ya sama-sama Bu Chandra. Ya semoga sukses ya, nanti bisa murid-murid tadi bisa selesaikan masalahnya. Dan mohon maaf ini saya juga karena di sini ada acara lain, mungkin saya izin waktu sampaikan itu. Iya, iya. Terima kasih ya Pak Oke, Edi ya. Bu Chandra, monggo. Sudah menjadi teman ngobrol Pak. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Pun ya. Pak Andik, Ya, begitu. ketemu lagi nih. Iya. Iya. Makasih ya Bu, tadi udah di observasi ketika saya kerja dengan Bu Oke, Chandra. sama-sama Pak Andik. Terus saya Bagaimana nih Pak perasaannya setelah melakukan coaching? ya senang sekali Bu, ternyata menjadi seorang coach itu menyenangkan. Oh iya. Nah, ketika kita bisa menggali potensi atau ide dari coach itu senang sekali, karena ketika saya ajukan pertanyaan ini, oh Bu Chandra bisa merespon seperti ini, itu ternyata di situ sangat asik ya. Terus kemudian ada pertanyaan-pertanyaan berbeda yang itu membuat apa ya Bu Chandra semakin tergali untuk ide-idenya dari diri beliau sendiri itu. Wah. Mungkin begitu. Berarti bisa dikatakan proses coachingnya Pak Andik sudah berhasil ya Pak ya? Ya mudah-mudahan begitu tuh. Yang menurut saya sih kemarin sudah sudah berhasil ya, karena Bu Chandra juga berhasil mengungkapkan ide-idenya untuk mengatasi masalahnya itu sendiri. Nah, Saya selamat. hanya memancing saja. Iya, selamat ya Pak Andik ya, proses coachingnya Ya. sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Nah, lalu kira-kira dari Pak Andik sendiri nih setelah melakukan coaching tadi, itu apa sih yang Pak Andik dapatkan dari proses coaching tadi? Kalau yang saya dapatkan dari proses coaching dengan Bu Chandra tadi itu, paling enggak saya bisa membantu Bu Chandra untuk menggali potensi-potensi yang ada dalam diri Bu Chandra. Kemudian dari saya sendiri saya juga bisa membuat pertanyaan yang berbobot, yang awalnya saya juga ragu karena memang susah ya untuk membuat pertanyaan yang berbobot itu. Pertanyaan yang berbobot yang bisa merespons si coaching untuk menjawab dengan apa yang mau diharapkan oleh kita untuk merespon pertanyaan kita itu memang sebenarnya sulit, tapi ternyata proses tadi untuk coaching tadi ya cukup insya Allah cukup lancar menurut saya. Berarti Bu Chandra juga sudah bisa menemukan solusinya sendiri Iya, ya Pak ya? sama Oh, hebat sekali Pak. Ya, kan kemarin tadi kan saya menjadi observernya Pak Andik nih pada saat coaching. Nah itu tadi kan ada beberapa catatan nih Oh iya. yang sudah saya temukan gitu kan Pak. Ya wajar ya, mungkin Iya. bisa jadi bahan refleksi Iya, saya. itu boleh saya sampaikan Pak Andik? Oh iya Bu ya. Oh ya, jadi tadi kan Pak Andik itu ternyata sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta nih Pak. Oh, iya. Tujuannya sudah jelas, kemudian Catatnya Bu ya. ya sudah melakukan identifikasi gitu kan, kemudian sudah ada rencana tindak lanjutnya seperti apa, kemudian tanggung jawabnya juga seperti apa, itu sudah muncul Pak Andik nih, hebat sekali. Oh iya. Kemudian Pak Makasih, Andik Bu. ya Ini. kemudian Pak Andik juga sudah hadir secara penuh, itu sudah bagus sekali dan juga bisa menggali potensi dari Bu Chandra ya dengan baik, sehingga Bu Chandra sudah bisa menemukan solusinya sendiri gitu. Lalu yang Pak Andik juga sudah mendengarkan secara aktif apa yang permasalahan dari Bu Chandra gitu kan. Terus kemudian Pak Andik juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik ya. Nah, kemarin tadi kan Pak Andik mengatakan yang ingin digali lebih lanjut dan juga diobservasi oleh saya secara lebih spesifik kan yang pertanyaan berbobot ya Pak. Tapi ternyata Pak Andik sudah bisa nih mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Bu Chandra. Dan yang selanjutnya Pak Andik juga ternyata sudah dalam mendorong coachingnya atau Bu Chandra tadi itu sudah bisa membuat Bu Chandra menjadi aman dan juga nyaman dalam menceritakan permasalahannya kepada Pak Andik. Selamat ya Pak Andik ya. Ya, ternyata Pak Andik coachingnya memang benar-benar sudah berhasil ya, menjadi coach ya. Hebat sekali. Ya besok saya juga maulah kapan-kapan menjadi coachingnya dari Pak Andik. Oh iya. Agar Ya, permasalahan besok kita sama-sama belajar ya. Iya. Nah,
tadi kan Kak Andi sudah melakukan coaching. Terus kira-kira harapannya dari Pak Andi setelah melakukan coaching itu harapannya apa? Harapan saya kalau saya bisa menjadi coach untuk rekan sejawat saya, kemudian untuk murid-murid saya juga. Jadi di sini ya kita bisa menuntun terutama kepada siswa ya, bisa menuntun siswa itu sesuai dengan bakat dan minatnya dengan proses coaching tadi. Iya, hebat sekali ya Pak. Semoga apa yang Bapak harapkan itu bisa tercapai ya Pak Andi Ya, ya. mudah-mudahan begitu. Oke, dan besok lain kali saya juga bisa belajar banyak dari Pak Andi juga nih tentang untuk jadi coach yang baik. Oke, terima kasih Pak Andi. Ya, sama-sama Bu Fitri.